Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Julfa Alfiadi, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Ini kita mendapatkan gelondongan teman-teman ya. Ini Honda Accord tahun 2013 atau 2012an teman-teman. Kendalanya seperti biasa, satu duanya nyentak, dua ketiganya nyentak, di D-nya itu nyentak teman-teman ya. Ini kita bongkar-bongkar. Ini awal mulanya kita buka bagian belakang pantat teman-teman ya. Yang utamanya itu ada baut 32 teman-teman. Ini ada cooler yang kecil, ini kita buang aja teman-teman ya. Ini keseringan mampet teman-teman. Kita lanjut, ini pipa buat pelumas teman-teman ya. Kita buka, dan ini ya sensor teman-teman, kita bukai. Solenoid itu semua kita bukain teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya, silakan tanya-tanya, nanti saya jawab di kolom komentar atau di dalam video teman-teman. Ini sensornya rata-rata sensor itu agak lumayan susah teman-teman ya, karena dia tuh ada sealnya. Kalau sealnya itu masih bagus, itu kebanyakan ya susah dicabut teman-teman. Tapi kalau udah indikasi kayak ada rembes, itu ya gampang teman-teman, karena dia udah tercampur dengan oli. Ini pipa cooler yang nyambung ke radiator, kita buka aja, bongkar semua. Bagi teman-teman yang punya Honda Accord, Odyssey, CR-V, itu transmisinya mirip dengan ini teman-teman ya. Udah banyak yang saya upload dan banyak juga indikasinya teman-teman. Jadi nggak semua di mobil Accord, Civic, Honda, CR-V itu rata-rata kalau yang pengguna kampas atau AT itu permasalahannya sama teman-teman ya, nyentak. Bagi teman-teman yang pernah ngalamin overhaul atau permasalahan nyentak, ya sama dengan ini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum pernah kena, ya dijaga teman-teman ya, dijaga oli pemakaian teman-teman. Pemakaian itu ya sangat penting teman-teman ya. Kalau pengen bejek-bejekan ya di manual. Ya ini bisa dibejek-bejek tapi ya standar teman-teman. Ini solenoid dalam, dia itu ada 5 teman-teman ya. Dalam ada 5, luar ada 3, sensornya ada 2 teman-teman. Ini baut 14 nya itu kita buka teman-teman ya. Di sini sensor temperaturnya itu ada 2 teman-teman ya. Yang sering kena itu yang paling belakang, deket tutup belakangnya teman-teman, itu yang sering kena. Kebanyakan itu ngedip teman-teman ya. Dia menyebabkan ngedip itu kebanyakan itu dia tuh lemah teman-teman. Lemah atau mati hampir sama teman-teman ya. Ini kita buka murnya 32, kita menggunakan impact. Ya ini bukanya gampang teman-teman ya. Dia itu kalau sepinya itu udah dibuka gitu aja ya udah bisa lepas. Dari sisi transmisinya ini gampang teman-teman ya. Ya dari
perbaikannya itu lebih gampang dari mobil yang lain. Jarang banget indikasi-indikasi kayak lemot atau jeduk atau ngelos, delay kayak gitu teman-teman ya. Jarang banget. Tapi kalau penyakit-penyakitnya itu lebih ke nyentak, kadang delay, tapi begitu kita bongkar alhamdulillah lancar teman-teman. Gak ada kendala. Paling kalau kena di kabel elektrik itu agak lumayan sulit teman-teman ya. Kalau lagi pas kena gitu ya lumayan teman-teman. Tapi kalau dari sisi mekanikal ya masih bisa ditanganin teman-teman. Kebanyakan lemah itu atau dari kabel elektrik itu biasanya digigit tikus teman-teman ya. Ini kita lanjut. Ini kita buka casingnya teman-teman ya. Cukup kita cungkil sekali. Biasanya kalau baru pertama kali buka kita cungkil sekali itu udah gampang teman-teman ya. Ini dari sisi mekanikal kelihatan masih bagus. Ini filternya teman-teman ya. Filter ini pipa yang buat ke pressure kampas paling bawah teman-teman. Kita buka aja pipanya. Nah, itu ada dua teman-teman ya. Yang paling bawah itu yang kecil teman-teman ya. Yang saya buka yang kecil. Kalau yang gede dia itu cuman pelumas. Pelumas itu sangat penting teman-teman ya. Karena kalau pelumas nggak ada, kalau gearnya itu mutar tapi nggak dipelumasi oli, ya makin lama dia makin kena bunyi teman-teman ya. Karena itu mutar kering tanpa oli. Jadi semuanya bisa mengakibatkan bunyi karena bergesekan terus. Ini kita lepasi semua aja. Ini ngangkatnya kudu berdua teman-teman ya. Kalau dia sendirian itu nggak bisa karena dia tuh gabung teman-teman. Susahnya di transmisinya model kayak gini, yaitu teman-teman agak susah. Harus 2 orang masangnya itu. Pasang mechanical ke body valve. Ini kita buka kampasnya teman-teman ya. Kita cek satu persatu. Ini masih bagus teman-teman ya. Dia kalau yang di input ini jarang banget kena teman-teman. Jarang banget masalah. Tapi kalau kampasnya itu jelek, biasanya ya sering kena teman-teman. Dia tuh kalau input kena ini karena sering dipaksa. Karena udah ngelos, dipaksa aja teman-teman, di gas-gas saya dia. Jadi mengakibatkan kampas habis ya itu teman-teman. Di input. Tapi kalau masalah nyentak atau delay ya kebanyakan di rumah daerah sini teman-teman ya. Biasanya paling bawah sama yang kedua, dari atas yang kedua, yang bawah yang kedua, yang pokoknya yang paling tengah, rumah paling tengah. Tapi kalau yang paling atas itu kebanyakan itu aman teman-teman ya. Yang sering ini yang paling bawah sama yang tengah. Tapi kalau yang di input itu jarang banget. Tapi kalau dipaksa itu ya mengakibatkan gosong atau ya pelat ketemu pelat teman-teman.
karena dia itu bergesekan, terus karena pressure udah nggak mau ke input, oli nggak mau naik, ya bisa mengakibatkan filter mampet atau sealnya udah keras jadi ngempos teman-teman. Ini kita buka kampasnya yang paling atas. Masih bagus teman-teman ya. Karena kelihatannya masih bagus teman-teman, tapi begitu kita cek kebanyakan apa ya teman-teman ya, beradul teman-teman ya. Bahasa beradul ini ya yang ngelontok, pada ngelontoki semua teman-teman. Ini seal-sealnya nih ya, ini seal o-ring. Ini yang saya pegang ini itu udah keras teman-teman ya. Ini nih yang apa, yang sering kena itu daerah sini teman-teman, yang di rumah ini. Karena beban yang paling banyak itu ya di kampas ini teman-teman. Jadi yang sering kena ya rumah ini teman-teman. Ini kalau nggak salah 2/3 teman-teman ya. Ini kita buka, masih bagus teman-teman ya. Berarti ini penyakitnya cuman penyakit seal teman-teman ya, karena sealnya ini udah pada keras. Kampasnya ini masih rata-rata masih bagus ya. Sebenarnya sih kalau di tahun 2013an itu 13 ke atas, kalau nggak kita paksa itu ya kampas itu aman semua teman-teman ya. Itu aman semua. Tapi kalau dari 2010 ke bawah itu ya udah pada rontok teman-teman. Tapi kalau di tahun-tahun 2013, 15 yang sampai sekarang itu rata-rata kampas itu lumayan bandel-bandel teman-teman. Berarti ini penyakitnya dari seal teman-teman ya. Kampas itu masih bagus. Ya ini penyakitnya cuman hanya nyentak teman-teman. Dide nyentak, 1, 2, ketiga nyentak teman-teman. Jadi utamanya itu di sealnya teman-teman ya. Kalau sealnya keras karena ada kebocoran. Jadi begitu mobil jalan ada kebocoran, berarti ada hentakan di kampas ya, di sealnya itu teman-teman. Ini body valve-nya kita buka aja dengan T10 teman-teman ya. Kemarin ada yang komen di Bang Fauzi teman-teman ya. Dengan Bang Fauzi kemungkinan yang abang bilang seal bonded itu seal mangkok abang ya. Jadi seal mangkok itu yang di rumah itu teman-teman, yang warna coklat itu ya, itu namanya seal bonded atau seal mangkok. Nanti kalau saya dapat yang model seal mangkok, ntar saya bikinin videonya teman-teman ya, atau Bang Fauzi ya. Jadi seal bonded itu seal mangkok teman-teman. Kenapa kok dibilang seal mangkok? Karena sealnya itu gabung dengan kayak mangkok gitu teman-teman. Nah itu yang warna coklat itu
Jadi sealnya ini gabung dengan tutup. Agak susah dijelasin teman-teman ya. Ntar saya bikin videonya teman-teman, kalau ada mobil yang ada seal bondednya teman-teman. Karena kalau di Honda ini jarang banget pakai seal bonded teman-teman ya. Nah itu yang saya pegang itu teman-teman. Nah itu namanya seal bonded. Kalau di Honda ini cuman buat penutup. Kalau utamanya itu udah pada pakai seal o-ring. Masih pakai seal o-ring. Kalau yang pakai seal bonded ini di CVT teman-teman ya. Di CVT pakai seal bonded itu ya hanya di input. Kalau di AT ini ya pakai apa teman-teman ya? Masih pakai seal o-ring. Nah ini teman-teman udah selesai kita bongkar. Ini proses perakitan teman-teman ya. Ini kita ganti kampas, kita ganti filter, kita ganti teman-teman. Sealnya juga kita ganti. Ini mechanical-nya teman-teman ya. Kelihatan dari sisi mechanical. Jadi Abang Fauzi udah jelas ya, seal bonded itu seal o-ring. Mohon maaf, seal mangkok. Jadi sealnya itu gabung dengan mangkok, kayak mangkok. Terus udah itu gabung dengan seal ya. Ya dari sisi ketahanan sih masih lebih tahan dari seal o-ring teman-teman ya. Kalau seal o-ring ini lebih awet, dibilang ini lebih awet. Kenapa lebih awet? Karena dia ini kalau udah ngikat ya ngikat. Tapi kalau seal bonded ini, seal mangkok ini, dia itu masih empuk, tapi dia udah sisinya itu udah lurus. Nanti kalau ada mobil yang pakai seal mangkok atau seal bonded, kita videoin aja teman-teman ya. Ini kita lagi pemasangan body valve teman-teman ya. Oke teman-teman, tonton terus video saya teman-teman ya, sampai 1000 subscriber ya. Di like, di komen, di share teman-teman ya, biar supaya semangat bikin videonya teman-teman. Ini apa teman-teman ya, pemasangan ini nggak boleh asal masang teman-teman, karena dia ini kalau miring sedikit dia tuh bisa mengakibatkan kayak ada jendulan teman-teman, atau bunyi. Kalau ditaruh di R atau di N, di D itu bunyi teman-teman ya, bunyi klok gitu teman-teman. Di transmisinya itu bunyi. Ini kita baut 10 dengan T10. Bautnya juga lumayan banyak. Ntar kalau udah sampai 1000 subscriber, ntar saya rajin mengupload video transmisi model apapun teman-teman, biar teman-teman yang punya mobil kayak
Honda, Toyota, Nissan, biar tahu teman-teman ya. Atau teman-teman punya mobil Nissan Livina, bisa tahu transmisinya atau daleman matic teman-teman. Biar teman-teman tidak takut memakai mobil matic teman-teman. Karena kebanyakan masih pada takut. Masih pada takut teman-teman bawa mobil matic. Kalau di kampung saya masih takut teman-teman ya, karena bengkelnya itu bengkel khusus itu nggak ada teman-teman. Taunya biayanya itu mahal, karena ya diganti satu gelondong teman-teman. Satu gelondongnya itu bisa mencapai puluhan juta teman-teman ya. Jadi pada takut pakai mobil matic. Ini body valve-nya udah selesai teman-teman ya. Tinggal pemasangan seal sama kampas. Ini per ini buat ganjel yang di selektornya itu teman-teman ya. Ini selenoidnya. Selenoidnya apa? Berbeda-beda tempat-tempatnya teman-teman ya. Yang merah-merah, yang hitam-hitam. Kalau dia salah sedikit, itu biasanya bisa bocor. Pressure itu bisa bocor teman-teman. Kalau udah bocor, kebanyakan ini yang ngempos, bisa jeduk, bisa ngelos. Kalau panas ini bisa ngelos. Dingin lancar, panas bisa ngelos. Ini sealnya teman-teman ya. Kita pasangi satu persatu. Di rumahnya ini juga ada sealnya. Seal o-ring. Ya kalau di mobil matic ini perbaikannya ya penggantian cuman kampas, seal, packing set, filter itu teman-teman ya. Tapi kalau yang di mobil-mobil kelas-kelas Mercy, BMW itu kebanyakan menggunakan TCM teman-teman ya. Ini seal o-ring yang kita lepas tadi. Ini kita ganti dengan yang baru. Karena yang lama ini udah keras dan udah rata teman-teman ya. Kalau ini nih apa yang baru ini dia kalau bisa tuh menonjol. Kalau baru tapi nggak nonjol ya percuma teman-teman. Dia tuh nonjol ini kalau mekanikal dipasang itu ngiket teman-teman ya, biar oli itu tidak bocor kemana-mana teman-teman. Nah ini teman-teman proses pemasangan kampasnya teman-teman ya. Ini kampasnya kita ganti dengan baru, karena yang lama ini ya sebenarnya masih bagus, tapi kita cari amannya kita ganti aja teman-teman. Dan pemasangan plat ini nggak boleh kebalik teman-teman.
Maksudnya ini nggak bisa ketuker-tuker. Ini kan dari sisinya kan masih kelihatan sama teman-teman ya, dengan rumah yang lain dengan yang lain. Nah itu nggak bisa kebalik, maksudnya nggak bisa ketuker. Kalau dia ketuker, ntar kebanyakan itu ada yang pas, ada yang lebih, dan ada yang longgar. Maksudnya longgar ini jaraknya itu ada yang jauh teman-teman. Kebanyakan satunya jauh, satunya rapat. Jadi nggak bisa ketuker teman-teman ya. Kalau udah ketukar itu udah mencarinya itu udah susah teman-teman, karena pelatnya ini nggak cuma satu, mong dua. Itu pelatnya itu ada 21 atau 22 gitu teman. Ini udah kita pasangi semua kampas-kampasnya dengan yang baru. Ini tinggal kita rakit. Ngerakitnya lahernya itu harus pas, gak boleh ketukar juga, karena lahernya ini berbeda-beda teman ya. Berbeda-beda lahernya ini, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi satu rumah itu ada yang sama, ada yang enggak teman-teman. Ini kita sepinya ini buat ganjel biar enggak turun itu teman-teman ya. Kayak di rumah ini teman-teman, itu lahernya itu ada yang besar dan juga ada yang kecil. Sering kejebaknya itu di sini sama yang di as input yang rumah 2 teman-teman ya. Yang sering ketukar yang itu dengan centongnya nanti terakhir. Nah ini teman-teman, ini bawahnya besar, atasnya kecil. Ini kita putar gear yang kita pasang tadi. Ini bawah kita putar sampai kampas itu masuk. Kalau udah masuk dia itu bunyi teman-teman. Bunyi dia ini. Kalau udah bunyi ting, nah itu tandanya udah masuk. Tapi kalau dia agak nyeplos, itu kebanyakan ngelecit teman-teman ya. Kok bisa jangan sampai nyeplos pemasangan sealnya itu, atau bunyi ting atau bunyi kletek gitu teman-teman ya. Kalau pemasangan kampas rumahnya itu ke asnya itu teman-teman. Karena dia tuh kalau bunyi cetok itu dia tuh udah ya dibilang udah mapan teman-teman ya. Sealnya ini sama rumahnya itu udah mapan. Nah ini teman-teman yang sering ketukar yang di rumah ini teman-teman ya. Karena dia ada ring besar. Nah ini ring besar ini teman-teman ya. Ini sering ketukar. Jadi dia itu bentuk ringnya itu bawahnya itu ada yang tebel, ada yang rata, ada yang enggak teman-teman. Kebanyakan yang rata itu malah dibalik. Kudunya yang rata ini di atas, yang enggak rata itu di bawah. Kebanyakan saya bongkar bekas-bekas bongkaran dari bengkel mana nggak tahu. Dia ini yang rata itu di bawah, yang enggak rata itu di atas. Kebanyakan teman-teman. Saya nggak tahu bengkel mana, karena saya bongkar udah kayak gitu. Jadi kalau dia itu udah kayak gitu,
ya mekanikalnya tuh nggak plus ya, nggak ngeplak teman-teman ya. Ini udah selesai mekanikalnya, kita pasang teman-teman ya. Ini ya saya bilang tadi waktu bongkar, dan ini kudu orang dua. Kalau nggak orang dua kita nggak bisa masangnya teman-teman, karena ini 3 ini udah berat, 1 aja udah berat teman-teman. Kalau yang di Honda Accord yang lama atau Odyssey yang pertama, CR-V Gen 1 itu masih bisa kita sendiri tuh bisa. Maksudnya masangnya ini bisa satu persatu. Kalau ini nggak bisa teman-teman. Ini kita pasang apanya, laher. Nah ini juga sering terbalik teman-teman ya. Ada gear yaitu sering banget terbalik, karena yang bentuk tanda panah itu yang di bawah, bukan di atas teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tinggal pemasangan filternya teman-teman ya. Ini udah selesai, kita rakit, tinggal kita pasang casingnya teman-teman. Untuk biaya ini sekitaran 8,5 teman-teman ya. Ini yang utamanya itu yang di gear yang saya pegang ini teman-teman ya. Jadi begitu ini kepasang, atasnya itu gearnya itu yang saya pegang tadi tuh diputar teman-teman ya. Kok misal belum ngeplek juga, kita kasih getaran pakai palu atau pakai apa buat getaran teman-teman ya. Ini baut 14. Ini juga kebanyakan ada yang nipu, nggak cuman orang doang yang nipu, baut-baut pun juga sering menipu, mechanical juga sering menipu, bukan hanya orang saja yang sering menipu. Tipuannya banyak teman-teman, mohon maaf ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tinggal kita pasang, kita impact aja teman-teman ya. Cukup kita impact. Udah selesai, ini tinggal pemasangan perentari gear. Ini gear input teman-teman ya, yang kampas yang 2. Ini yang apa ini teman-teman, yang nggak ada rumah kampasnya teman-teman, dia langsung ke gardan. Jadi yang as yang banyak kampasnya, yang kampas 3 itu paling ujung yang kecil itu teman-teman ya. Ini pakinya banyak lekang, kita buka aja. Ini tinggal kita baut 32. Ini kita lap dulu ya teman-teman. Bekas silikonnya itu kita
kita lap biar supaya rapi. Kalau rapi itu lebih indah teman-teman ya. Ini pipanya juga jangan sampai salah teman-teman ya. Kalau salah satu aja udah bongkar lagi teman-teman. Karena dia tuh ada yang pendek 2, panjang 1. Kalau misalkan yang pendek dulu kita pasang, tiba-tiba dia masuknya yang panjang, ya bongkar lagi teman-teman. Ini yang saya pegang itu. Nah, ini yang di input teman-teman ya. Ini as input. Ini yang as yang di gardan. Ini yang terakhir, yang kampasnya ada 3 teman-teman ya. Rumahnya ada yang rumah 3. Kalau yang saya pegang tadi itu, dia itu gear yang mengantar ke input teman-teman ya. Ini P-nya teman-teman ya. Jadi kalau buat ngancing ya itu ya P itu teman-teman ya. Karena itu ada giginya. Giginya itu nyangkut di gear yang lebar itu teman-teman. Dia itu nyangkut di situ. Jadi kalau mau tanjakan seberapapun, kalau kita taruh P itu nggak bakalan bisa melandang teman-teman ya. Karena di transmisinya itu udah mengancing. Udah ngancing teman-teman. Jadi kalau udah ngancing itu ya udah nggak bisa apa-apa teman-teman. Udah nggak bisa maju mundur gitu teman-teman ya. Ini tutup solenoid. Ini botnya bot 10. Ini pantatnya atau tutup belakangnya ini kita tutup karena udah selesai teman-teman ya. Ya begitu teman-teman, daleman di transmisi Honda Accord teman-teman. Ya mau di Honda Accord, mau di Honda Odyssey, CR-V, Civic itu ya dalemannya semua teman-teman itu kayak gitu teman-teman ya. Penampakannya kayak gitu. Ya ada juga yang transmisinya itu yang beda itu ada, tapi yang kebanyakan yang saya sebutin tadi teman-teman. Kalau yang di Civic FD itu yang 2000 atau 2000 teman-teman, itu berbeda. Dia tuh mirip dengan Honda Freed yang Honda Freed teman-teman ya, sama Honda Jazz RS yang Gen 2 teman-teman. Ini indicator kita tutup biar aman. Ya memang ada tutupnya teman-teman. Ini punya gelondongan teman-teman ya. Punya temen, dibawa kemari. Ini solenoidnya, solenoid yang 2. Jadi mohon maaf nggak ada video selanjutnya teman-teman ya. Sampai mobil jadi tuh nggak ada, karena ini transmisi gelondongan teman-teman. Gelondongan itu bengkel temen bawa transmisinya doang teman-teman ya. Mobilnya di bengkel temen. Jadi ya ibarat kerjasama teman-teman ya. Kita cuman ngambil perbaikan transmisinya aja, nggak naik turun teman-teman. Jadi biayanya ini nggak sampai 8,5, ya paling sekitar 8-an teman-teman, 8 atau 7.
8. Kebanyakan itu 8 teman-teman ya. Ini stick olinya teman-teman ya. Kalau di Honda itu yang AT kebanyakan masih ada stick olinya. Enaknya di Honda itu stick olinya itu agak besar. Tapi kalau di mobil-mobil lain itu kecil-kecil. Jadi kalau ngisi itu kebanyakan muntah teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah selesai teman-teman ya. Udah siap rilis. Oke, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share-share di teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jogja.